Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama saya Anita Febriana dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Lanjut. Saya akan menyampaikan sebuah materi dari perilaku organisasi, yaitu dasar-dasar teori motivasi. Lanjut. Kita memahami dasar-dasar dari motivasi tersebut. Nah, kita harus lebih tahu memahami dari pengertian motivasi tersebut. Nah, di sini motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Nah, contohnya, motivasi itu kan banyak ya, motivasi diri kita sendiri, motivasi untuk berprestasi, motivasi untuk bekerja. Nah, di sini saya berikan contoh dari motivasi kerja. Nah, di saat kita melakukan kerja, terus kita terus mengeluh, maka kita akan termotivasi diri kita sendiri ataupun motivasi dari orang lain. Nah, supaya kita semangat untuk melakukan pekerjaan, semoga kita kerja keras dalam melakukan sesuatu. Nah, berikut itu contohnya. Ini adalah teori motivasi. Nah, di sini menurut Robin pada tahun 2003 sampai 2008 yang mengatakan bahwa suatu proses menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketentuan individual dalam usaha untuk mencapai satu tujuan. Nah, sementara motivasi umum bersangkutan dengan upaya ke arah setiap tujuan. Nah, di sini dari motivasi menurut Robin bahwa motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri setiap individu untuk memulai dengan mengarahkan perilaku. Selanjutnya di sini adalah jenis-jenis motivasi. Nah, jenis-jenis motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, di sini motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari diri sendiri tanpa dipengaruhi orang lain. Nah, contohnya. Dari motivasi internal ini kita bisa mengetahui bahwa kita bisa melakukan motivasi atau dorongan terhadap diri kita sendiri. Nah, contohnya saat kita sedang mengeluh dan kita resah, maka kita akan memotivasikan diri kita sendiri untuk maju ke depannya yang lebih baik. Nah, dan yang kedua yaitu motivasi eksternal. Nah, di sini motivasi yang datang dari luar seseorang dengan tujuan dapat mencapai tujuan. Nah, di sini dalam motivasi eksternal. Nah, jika kita tidak bisa melakukan motivasi terhadap diri kita sendiri, maka orang lain pun bisa memotivasikan diri kita sendiri. Nah, contohnya dalam suatu pekerjaan. Nah, di saat kita sedang lelah, mengeluh dalam suatu pekerjaan dan kegiatan atau melakukan pekerjaan, maka orang lain pun bisa melakukan motivasi terhadap diri kita. Nah, contohnya teman kita nih, atau kita sedang mengeluh dalam melakukan pekerjaan. Nah, maka teman kita pun bisa membantu dorongan agar kita bisa melakukan pekerjaan dengan cara bekerja keras, tidak selalu mengeluh dalam melakukan pekerjaan tersebut. Faktor-faktor motivasi. Nah, di sini faktor-faktor motivasi itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor pemuasan dan faktor pemeliharaan. Nah, di sini faktor pemuasan itu terdiri dari tanggung jawab dan prestasi yang diraih dan kepuasan kerja itu sendiri. Nah, di sini dari tanggung jawab tersebut merupakan daya pergerakan yang memotivasikan sehingga bekerja hati-hati dengan melakukan
produk hasil dari diri kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu prestasi yang diraih. Nah, merupakan daya penggerak yang memotivasikan semangat kerja seseorang karena ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan dirinya dalam lebih baik lagi dalam melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu kepuasan kerja itu sendiri. Nah, yang berikutnya yaitu faktor pemeliharaan. Nah, terdiri dari kondisi kerja, keamanan dan keselamatan kerja, dan hubungan interpersonal di antara teman sejawat dengan atasan dan dengan bawahannya. Nah, selanjutnya yaitu teori-teori motivasi terdiri dari 3 teori. Yang pertama yaitu teori Maslow. Nah, teori Maslow ini berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan orang itu berjenjang, artinya jika kebutuhan yang pertama telah dipenuhi. Dan yang kedua yaitu teori keadilan. Nah, menurut teori ini, puas atau tidak puasnya karyawan adalah hasil dari membandingkan antara input dengan outcome karyawan tersebut dengan perbandingan input dengan outcome karyawan lainnya. Dan yang ketiga yaitu teori harapan. Nah, menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang disangkutan bahwa tindaknya akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Motivasi. Nah, di sini proses motivasi terjadinya adalah disebabkan adanya kebutuhan yang mendasar, dan untuk memenuhi kebutuhan timbulnya dorongan untuk berperilaku. Bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang memperoleh dorongan, maka orang itu sedang mengalami hal yang tidak seimbang. Pemberian motivasi yang efektif. Nah, di sini upaya motivasi karyawan, seseorang pemimpin harus mencari waktu yang tepat sesuai situasi dan kondisinya. Nah, di sini situasi yang dapat dipilih oleh pemimpin untuk memotivasikan karyawannya dilaksanakan secara terencana dalam pertemuan atau rapat, yakni seperti berikutnya. Nah, di sini seorang pemimpin jika mempunyai waktu yang sangat singkat atau kosong istilahnya, nah itu harus melakukan atau memotivasikan karyawannya untuk agar lebih baik lagi dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan secara efektif. Nah, di sini dalam melakukan motivasi seorang pemimpin yaitu harus dengan memberikan waktu tugas kepada bawahannya dan waktu mengecekkan bawahannya. Nah, selanjutnya waktu memberikan pengarahan untuk suatu tugas, dan selanjutnya yaitu waktu pemimpin melakukan percakapan ringan dengan karyawannya secara spontan atau dengan santai. Nah, berikut itu contoh-contoh dari pemberian motivasi seorang atasan dengan bawahannya. Ini motivasi yang akan menjadi lebih efektif jika didukung oleh beberapa kondisi, di antara lainnya seperti 1. Memberikan intensif yang disesuaikan dengan sistem dan peraturan yang berlaku. Dan yang kedua yaitu menciptakan hubungan sosial yang penuh dengan kekeluargaan. Nah, yang ketiga yaitu jaminan harapan masa depan demi keamanan bekerja. Dan yang keempat yaitu memberikan penghargaan setiap kegiatan yang positif. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan diri demi kepentingan umum atau kelembangan. Dari ini kita bisa memahami motivasi tersebut dari pengertiannya, dari dasar-dasarnya dan teorinya.
Nah, di sini motivasi itu adalah sebuah dorongan atau gerakan terhadap seseorang ataupun diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, di sini dari kata motivasi adalah ketika orang mengatakan impianmu terlalu sulit untuk diraih, maka jangan didengarkan. Nah, sepanjang kamu masih hidup, kamu memiliki kekuatan. Hanya kamu yang mampu melihat potensi dalam diri kamu sendiri. Nah, demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila perkataannya kurang mengenakan atau tidak berkenan, maka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo subscribe.